Jadi Bu Novi mungkin bisa dimulai. Oke, terima kasih Pak Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang kami mengucapkan kepada narasumber kami yang sudah kami nanti dari bulan-bulan sebelumnya ya, kepada Ibu Dr. Tri Wiryaningsih MSI yang juga merupakan dosen sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Selamat datang, Bu. Terima Yang kasih, saya Mbak. Iya, Bu. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Sekretaris CHIMS atau Center for Inclusivity, Interfaith and Multicultural Studies, Pak Zainuddin Abu Hamid. Yang saya hormati juga para dosen inklusivitas dan multikulturalisme, ada Pak Nur Kolis dan juga Pak Muhammad Irfan. Dan yang saya banggakan dan saya sayangi, seluruh mahasiswa-mahasiswi yang mengontrak mata kuliah inklusivitas dan multikulturalisme yang terdiri dari 3 prodi, yakni Prodi Informatika, Manajemen Hutan, dan Kewirausahaan. Baiklah, sebelum kita memulai acara demi acara untuk kuliah tamu kita, izinkan saya membacakan yang menjadi susunan acara kita pada hari ini. Kita akan memulai dengan doa lintas agama, lalu kemudian akan ada sambutan dari CIMS STBK, lalu kita akan masuk ke dalam materi, dan nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Adalah ini juga merupakan kesempatan untuk para mahasiswa bertanya kepada narasumber kita dan akan ditutup. Baiklah, kita akan masuk ke acara yang berikutnya untuk memanjatkan puji dan syukur kita serta melancarkan setiap acara di momen kuliah tamu ini. Kami persilahkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang sudah dipercayakan membawakan doa lintas agama untuk memulainya. Saya silakan. Dari yang beragama Islam terlebih dahulu, boleh dimulai. Baik, saya akan memulai dengan doa dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alimna ta'wilal kitab. Allahumma atinal hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari agama Islam. Baik, di sini saya akan membawa doa dalam agama Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami masih bisa melakukan perkuliahan kami Tuhan Yesus melalui Zoom Tuhan. Tuhan Engkau memberkati perkuliahan kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau memberikan kami fokus supaya hati, pikiran, bahkan jiwa kami fokus untuk belajar Bapak. Dan Engkau juga memberkati narasumber kami Tuhan supaya dia bisa menjelaskan setiap mata kuliah Tuhan Yesus ataupun mata pelajaran yang akan dipaparkannya kepada kami dan kami juga bisa menangkapnya Tuhan Yesus dan kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh narasumber kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap internet kami Tuhan Yesus. Tidak ada jaringan yang tidak bagus Tuhan Yesus, tapi setiap internet kami menjadi internet yang terbaik pada hari ini Tuhan Yesus sehingga acara kami ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni Bapak setiap dosa pelanggaran kami Bapak supaya kami layak di hadapan-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan sudah mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya akan membawa doa dalam agama Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan padamu ya Bapa. Pada pagi hari ini, Kau telah mengumpulkan kami di Zoom hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan
memulai kuliah tamu kami, kiranya apapun yang disampaikan oleh narasumber kami, ilmunya dapat berguna bagi kami di masa depan. Bapak berkatilah semuanya yang ada di Zoom ini, kiranya kami dapat mendengarkan ilmu yang diberikan oleh narasumber dengan baik dan benar. Inilah doa anakku yang tidak sempurna, kami sampaikan padamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik, saya akan membacakan agama Buddha. Araham sama sambuddho bhagava buddha bhagavata abiwadeni swakato bhagavata dhamma namasami supatipanno bhagavato sawaka saho saha namami. Sabda Bhavanto Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, saya akan membacakan doa dalam agama Hindu. Om Bhurvaswaha Tatsavitul Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Santi 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 Om. Dalam agama Hindu. Baik, terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi kami yang sudah mewakili untuk membawakan doa lintas agama. Kita berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dengan doa-doa yang telah kita naikkan. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kuliah tamu kita hari ini sangat dipelopori oleh James yang mendukung kita untuk memfasilitasi setiap hal-hal yang kita butuhkan. Oleh karena itu, pada momen ini juga kita akan mendengarkan sambutan langsung dari James ST Bhinneka yang diwakilkan oleh Pak Zainuddin. Kami persilakan Pak Zain. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya salam hormat saya sampaikan kepada Ibu Tri. Terima kasih atas kehadirannya telah berkenan menghadiri kuliah umum kita kali ini. Saya sampaikan salam dari direktur kami yaitu Bapak Irfan Sarhindi yang saat ini belum bisa bergabung karena kebetulan Pak Irfan saat ini masih tinggal di Inggris. Jadi untuk saat ini waktunya masih terlalu pagi, tapi nanti di akhir acara insya Allah beliau bisa bergabung. Jadi oleh karena itu saya selaku sekretaris CIMS akan menyampaikan beberapa hal khususnya kepada Ibu Tri selaku narasumber kita pada hari ini. Jadi saya sampaikan salam Ibu Tri kepada dari universitas kami, Universitas Satya Tera Bhinneka. Sebagai konteks, Ibu Tri, universitas kami itu cukup baru, kurang lebih saat ini sudah berjalan selama 3 memasuki tahun keempat. Dan salah satu core values dari universitas kami yaitu inklusivitas dan keberlanjutan. Oleh karena itu, sebagai bentuk mengejawantahkan core value ini, kami membangun center yang namanya Center for Inclusivity, Interfaith, and Multicultural Studies. Seperti itu. Nah, selain itu, salah satu manifestasi dalam mewujudkan inklusivitas di lingkungan kami yaitu dengan eh, mengembangkan mata kuliah inklusivitas dan multikulturalisme, di mana harapannya kami berharap dengan mata kuliah ini mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai inklusif baik itu di lingkungan personal dan lingkungan profesionalnya suatu saat nanti. Nah, adapun mata kuliah inklusivitas ini sangat erat kaitannya dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari SDGs itu sendiri yaitu gender equality di SDG 5 atau kesetaraan gender. Dan isu ini
sangat menarik untuk diperbincangkan dan bahkan urgent gitu, apalagi dengan kasus kemarin mengenai tragedi kecelakaan KRL di Jakarta. Itu membuka diskursus mengenai apakah ruang publik di Indonesia ini sudah cukup mengakomodasi terhadap kebutuhan perempuan atau belum, seperti itu gitu. Apakah ruang publik di Indonesia ini apakah sudah cukup inklusif bagi perempuan atau belum, seperti itu. Dan suatu kehormatan bagi kami mengundang Ibu Tri dari PPKS Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, eh, yang memiliki pengalaman yang banyak terhadap mewujudkan ruang inklusivitas bagi perempuan, khususnya di lingkungan akademik. Jadi kami ingin belajar best practice dari Ibu mengenai bagaimana sih cara mengimplementasikan nilai-nilai inklusif khususnya bagi perempuan di ruang publik, khususnya lagi dalam konteks lingkungan akademik seperti itu mungkin. Dan kami juga ingin mendiskusikan apa sih tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi dalam menjawab, dalam mewujudkan ruang inklusif bagi perempuan. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya mewakili Center for Introvert Multicultural Studies. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri telah berkenan menghadiri kuliah umum kita kali ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan kolaborasi lebih jauh lagi, khususnya dengan James. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya, terima kasih untuk Pak Zain yang sudah memberikan sambutan pada momen kuliah tamu hari ini. Ya, jadi kami berharap juga setelah anak-anak kami ya, mahasiswa-mahasiswi dari 3 prodi sudah melihat apa penjelasan dari uh, Chim Study, semakin menguatkan kita untuk berkonsentrasi dan memahami materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Ya, saat ini kita akan memasuki inti ataupun hal yang paling important begitu ya dari kuliah tamu kita, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan narasumber kita ya. Tapi karena ini memang luar biasa banyak sekali rekam jejak oleh Bu Tri ya, saya mungkin hanya akan membacakan beberapa begitu ya yang sangat menegaskan bahwa narasumber kita ini sudah sangat diakui di bidangnya. Namun kita sebelum saya membacakannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bu Tri, saya Sri Novita Tondang. Ibu nanti boleh panggil saya dengan Bu Tondang aja, seperti mahasiswa di SD Bhinneka memanggil saya begitu ya, untuk memudahkan kita komunikasi. Dan saya juga merupakan dosen di mata kuliah inklusivitas serta multikulturalisme. Beranjak dari judul kuliah tamu kita hari ini, yakni mewujudkan ruang publik inklusif bagi perempuan, implementasi SDGs nomor 5 dalam kehidupan masyarakat. Kami merasa juga ini bukan hanya dibutuhkan oleh mahasiswa, tapi kami para dosennya juga ingin lebih detail memahami terkait penerapan dari SDGs nomor 5. Oleh karena itu, kita sama-sama akan mendengar dan memahami bahwa Bu Dr. Tri Wuryaningsih MSI atau yang kita panggil dengan Bu Tri merupakan sangat berpengalaman di bidangnya. Beliau menempuh pendidikan di bidang sosiologi dari S1, S2, S3-nya. S1-nya yaitu menempuh sarjana di Sosiologi Fisip Unsud pada tahun 1991, kemudian dilanjutkan kuliah magister Sosiologi Pedesaan di Institut Pertanian Bogor, dan kemudian kuliah doktornya ditempuh di Sosiologi UGM pada tahun 2017. Selain itu, beliau juga aktif sebagai dosen sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Bu Tri juga merupakan seorang yang sangat aktif dalam kesetaraan gender, terlihat dari dia pernah memimpin sebagai Kepala Pusat Penelitian Wanita LPPM di Universitas Sudirman pada tahun 2005 sampai tahun 2007. Lalu kemudian beliau juga merupakan Kepala Pusat Penelitian Gender dan Anak LPPM Universitas Sudirman dari tahun 2007 sampai 2010. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Kesetaraan dan Keadilan Gender
di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 sampai tahun 2024 dan saat ini juga beliau masih menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS Universitas Jenderal Sudirman atau mungkin kalau saat ini dikenal dengan Satgas PPKPT gitu ya Bu Tri, karena kebetulan kami juga beberapa dosen ada yang mendaftar untuk menjadi Satgas PPKPT. Ya dan saya ya meyakini kalau Bu Tri ini punya pengalaman yang lebih banyak lagi yang mungkin kalau kita utarakan slide per slide itu tidak akan apa ya, tidak akan mungkin karena saking banyaknya. Oleh karena itu kami percaya sekali Bu Tri akan memberikan pengalaman yang luar biasa pada momen kuliah tamu hari ini. Dengan demikian, mari kita dengarkan bersama pemaparan materi dari Bu Tri Wuryaningsih, lalu nanti setelah itu kita akan buka momen diskusi ataupun tanya jawab. Kepada Bu Tri kami persilahkan. Terima kasih Bu Tonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan Universitas Satya Tera Bhinneka Medan, Bapak Ibu dosen yang pagi ini barangkali juga ikut bergabung. Yang saya sayangin, saya banggakan teman-teman mahasiswa di Universitas Satya Tera Bhinneka. Ini luar biasa, ini ada 600 lebih yang bergabung di kuliah umum pagi ini. Alhamdulillah ini satu kehormatan yang luar biasa. Terima kasih Pak Zainuddin sudah mengundang saya untuk nanti kita bisa sharing pengalaman, sharing pengetahuan terkait soal isu kesetaraan gender dan inklusivitas gitu ya. Dan eh, beberapa waktu yang lalu Mas Kholik kebetulan adalah alumni kami gitu ya, mengambil magister sosiologi di kami sehingga kemudian terhubung gitu ya, dan beliau meminta saya untuk menjadi salah satu narasumber pagi ini. Sekali lagi terima kasih, ini satu kehormatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kalau hari ini kita ketemu secara online, suatu saat kita bisa bertemu secara offline ya Pak Zainuddin. Jauh itu ya di Medan gitu ya, tapi rasa dengan daring ini menjadi tidak ada sekat ruang dan waktu. Baik, Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman, pagi ini sesuai dengan apa yang diminta oleh Pak Mas Kholik ya, disampaikan surat panitia bahwa dalam kaitan mata kuliah inklusivitas dan multikulturalisme, saya harus memberikan materi terkait dengan bagaimana mewujudkan ruang publik yang inklusif bagi perempuan. Mohon izin saya bisa share screen dulu materi. Silahkan Bu, apakah dari Ibu atau perlu dibantu? Oh, dari Ya, Ibu. bisa. Apakah bisa terlihat? Sudah Bu. Ya, saya slide show sebenarnya, cuman kadang-kadang agak ini. Oke, sudah nampak. Nah, bagaimana kemudian isu ini, isu tentang kesetaraan gender itu masuk dalam salah satu tujuan, salah satu goals di SDGs ya, nomor 5 apa namanya, yang tentu saja harus kita implementasikan di dalam kehidupan kampus maupun juga di dalam kehidupan masyarakat ya. Karena kita tahu gitu ya bahwa kesetaraan gender itu merupakan salah satu prasyarat penting ya. Apakah slide-nya sudah bergeser? Mohon maaf. Belum. Belum Bu. Slide saya sudah bergeser. Belum Bu. Mungkin bisa Nah, di full ini screen. bisa dibantu dari situ apa ya? Kalau dari sini ini suka apa namanya? Nggak bisa ini. Boleh Bu. Oke, bisa dibantu. Ya, baik Bu. Mohon tunggu sebentar. Belum ya? Oke, Dari sambil klik. menunggu. Belum Ya, bisa? iya Bu, saya sedang coba. Mungkin sambil ini juga dari Pak Holis atau Pak Irfan, ada yang bisa dibantu?
Izin Mbak, Oke, laptop saya pindah. sekali lagi bicara kesetaraan gender itu merupakan salah satu prasyarat penting ya untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif dan berkelanjutan gitu ya. Kita nggak mungkin bicara itu sudah inklusif kalau kemudian kita masih melihat berbagai fakta ya, adanya ketidakadilan gender yang dialami oleh salah satu jenis kelamin di masyarakat, utamanya dalam konteks masyarakat yang patriarkis ya, dalam bingkai masyarakat kita yang masih patriarkis itu, tentu saja ketidakadilan memang lebih banyak dialami oleh perempuan. Nah, bagaimana kemudian isu kesetaraan gender ini terus didengungkan supaya pembangunan itu menjadi lebih adil, lebih inklusif, dan tentu saja berkelanjutan. Ketika perempuan dan laki-laki memperoleh hak, kesempatan, dan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, maka potensi seluruh anggota masyarakat itu dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan bangsa gitu ya. Karena kalau kita lihat dari populasi ya, penduduk laki-laki dan perempuan memang jumlahnya itu memang berimbang gitu ya, bahkan jauh lebih sedikit lebih banyak sedikit perempuan dibanding laki-laki. Oleh karena itu dengan mengoptimalkan peran serta perempuan ini di dalam berkontribusi dalam aspek pembangunan, tentu saja ini akan apa namanya menghasilkan kemajuan bangsa yang lebih baik gitu ya. Namun demikian, kita bisa melihat faktanya, nanti kita bisa sampaikan gitu ya, fakta-fakta bahwa memang dalam kehidupan kita ini masih ada ketidakadilan gender gitu ya. Hingga saat ini ketimpangan gender ini masih ada dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat gitu ya. Next, ini belum belum bergeser ya, terus next ya. Nah, ketika kita bicara laki-laki dan perempuan itu pasti akan bicara dua hal ya. Yang pertama adalah bicara seks atau jenis kelamin dan yang kedua itu adalah bicara gender. Jadi sekali lagi ketika kita membahas perempuan dan laki-laki itu pasti kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah soal seks atau jenis kelamin dan yang kedua adalah gender. Next. Nah, ketika bicara jenis kelamin atau seks, ini adalah sesuatu yang sifatnya kodrati, ya. Sifatnya kodrati itu sifatnya yang tidak bisa berubah, tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, sama dari waktu ke waktu gitu ya. Bahwa apa namanya, yang namanya jenis kelamin ini adalah perbedaan biologis yang nggak bisa kita tolak sampai kapanpun gitu ya, yang itu melekat gitu ya dimanapun wilayah, bahwa laki-laki secara dan perempuan secara biologis itu ya perbedaannya seperti itu tuh ya, sifatnya kodrati, berlaku sepanjang masa, tidak bisa dipertukarkan ya, tidak bisa diprotes karena itu datangnya dari Tuhan gitu ya. Dan jenis kelamin itu bisa dimaknai sebagai perbedaan biologis laki-laki dan perempuan berikut fungsi reproduksinya. Kalau laki-laki seperti apa, belum ya nanti. Kemudian perempuan seperti apa. Nah, ada peran-peran yang melekat di dalam fungsi biologis ini, misalnya, yang ini selalu nggak bisa dipertukarkan ya. Sekali lagi, fungsi reproduksi yang sifatnya kodrati, seperti misalnya menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui gitu ya. Kalau laki-laki kemudian membuahi, ini satu yang sifatnya kodrati. Namun seringkali gitu ya, hal yang sifatnya kodrati ini yang terutama adalah melekat pada perempuan itu seringkali kemudian menjadi alasan ya, menjadi alasan masyarakat untuk kemudian membatasi peran perempuan. Jangan merekrut perempuan. Kalau mau apa namanya merekrut karyawan jangan perempuan, nanti cuti. Nanti bentar-bentar izin karena menstruasinya sakit. Nanti apa namanya izin siang-siang untuk menyusui dan sebagainya. Jadi ini yang sifatnya kodrati seringkali menjadi alasan gitu ya, sebagian masyarakat untuk kemudian membedakan, untuk tidak membayar lebih mahal perempuan, untuk tidak merekrut perempuan, untuk tidak menjadikan perempuan sebagai seorang pimpinan yang menduduki jabatan strategis gitu ya, karena nanti akan banyak izinnya dan sebagainya. Nah, kemudian next slide yang kedua. Kita bicara gender ya. Kalau tadi kita sudah bicara soal jenis kelamin yang itu sifatnya kodrati, gender ini adalah yang sifatnya sosial ya, perbedaan peran,
fungsi, tanggung jawab, sikap, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya. Nah, karena ini merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya, itu maka sifatnya berbeda dengan yang kodrati tadi. Jadi bisa berubah, bisa berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa dipertukarkan, gitu kan. Nah, eh, contoh gitu ya, konstruksi gender di dalam masyarakat yang disematkan kepada laki-laki gitu ya, bahwa laki-laki itu selalu identik dengan bekerja di sektor publik, mencari nafkah, bahkan statusnya menyandang menjadi pencari nafkah utama. Kemudian laki-laki itu juga disebut kepala keluarga, laki-laki itu maskulin, laki-laki itu rasional, tegas, agresif, kuat gitu ya. Sementara perempuan dalam masyarakat kita mengkonstruksikan bahwa perempuan itu identik dengan sektor domestik. Maka ketika perempuan itu bekerja di sektor publik, seringkali dianggap sebagai bukan pencari nafkah utama, tetapi hanya sebagai pencari nafkah tambahan gitu ya. Kemudian disebut ibu rumah tangga gitu ya. Karena apa namanya status ini dan sekalipun kemudian perempuan itu sudah bekerja, bahkan mungkin bisa menjadi tulang punggung, tapi dia menyandangnya tetap menjadi pencari nafkah utama. Karena tadi pencari nafkah tambahan. Karena pencari nafkah utama itu selalu dibebankan kepada laki-laki. Kemudian perempuan itu feminin, perempuan itu emosional, ragu-ragu, pasif gitu ya. Ini semua adalah konstruksi sosial dari masyarakat yang ini proses sosialisasinya itu bisa dilakukan melalui keluarga gitu ya. Bagaimana ketika kita sejak lahir gitu ya, disosialisasikan kamu laki dan perempuan, warna bajumu pink, kalau laki biru. Soal pilihan mainan pun itu kemudian juga dibedakan. Kalau laki-laki itu mobil-mobilan, tembak-tembakan gitu ya. Kemudian kalau perempuan itu identik dengan masak-memasak, boneka gitu ya. Di keluarga ini sudah dari awal bagaimana mensosialisasikan konstruksi gender ini kemudian. Kemudian juga di media massa, bagaimana media massa juga mensosialkan sosial itu, bagaimana di tempat kerja gitu ya. Kenapa kemudian kalau di tempat kerja ada kepanitiaan perempuan itu selalu identik dengan seksi konsumsi misalnya gitu ya. Padahal di saat ini tuh siapapun bisa menjadi seksi konsumsi, tinggal pesen, tinggal telepon, tinggal WA gitu ya. Siapapun bisa melakukan, tidak harus perempuan. Nah, kemudian misalnya saat demo, misalnya demo kemarin gitu, selalu korlap itu laki-laki. Apakah kemudian perempuan memang tidak bisa menjadi koordinator lapangan, misalnya gitu ya? Bagaimana kemudian masyarakat kita itu mengkonstruksikan seperti itu? Bagaimana juga kemudian interpretasi agama, gitu ya? Bukan agamanya, tapi bicara soal interpretasi itu akan berbeda tafsirnya. Misalnya bagaimana misalnya saya membaca bukunya Pak Menteri Agama ya, Pak Nazarudin Umar gitu ya. Buku tentang argumen kesetaraan gender dalam Al-Qur'an gitu ya. Beliau sangat melihat bahwa di dalam Al-Qur'an itu sangat menghormati perempuan, bagaimana Al-Quran itu menempatkan perempuan dalam posisi yang mulia. Tapi bagaimana kalau kemudian kita lihat dalam pengajian-pengajian, bagaimana seorang kiai yang kemudian diminta memberikan eh, apa namanya eh, apa itu ular-ular ya apa ya saran-saran di perkawinan gitu ya, itu sering kemudian bagaimana itu sangat bias gender, termasuk juga sekolah, termasuk juga negara gitu ya. Bagaimana sekolah melalui LKS, lembar kerja siswa, melalui buku-buku pelajaran gitu ya. Kalau bicara soal misalnya mata pelajaran PPKN gitu ya. Ketika bicara kepemimpinan, gambarnya, ilustrasinya selalu semuanya laki-laki gitu ya. Misalnya juga pernah ya, saya dulu ketika anak saya SD itu mendapatkan lembar kerja siswa yang harus diisi. Di situ ada pertanyaan Bapak pergi ke kantor, Ibu titik-titik dan titik-titiknya harus diisi gitu ya. Nah, anak saya mengisinya titik-titiknya Ibu juga pergi ke kantor gitu, tapi oleh gurunya disalahin gitu ya. Ini mestinya bukan Ibu pergi ke kantor, tapi ibunya memasak di dapur gitu. Nah, padahal fakta sehari-hari ibunya tidak seperti itu. Nah, ini konstruksi-konstruksi gender ini masih melekat di dalam ruang-ruang sosialisasi semacam itu gitu. Nah,
Bagaimana kemudian ini terus melanggengkan ya konstruksi gender yang tentu dampaknya akan merugikan salah satu jenis kelamin gitu ya. Saya dalam hal ini tidak selalu bicara yang dirugikan adalah perempuan gitu ya. Next, coba next. Nah, apakah konstruksi gender itu masalah gitu ya? Yang saya sampaikan tadi ada konstruksi seperti itu, apakah masalah gitu ya? Gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan gender atau ketimpangan gender. Antara lain apa? Salah satu jenis kelamin dirugikan. Oh, karena kamu perempuan, kamu nggak cocok untuk ini, karena kamu sering cuti, kamu sering izin, gitu kan? Karena kamu perempuan, kamu nggak cocok jadi pemimpin. Kalau ada ya pemimpinnya laki-laki aja, gitu ya. Nah ini salah satu jenis kelamin dirugikan. Salah satu jenis kelamin itu dibedakan derajatnya, gitu kan? Misalnya di masyarakat Jawa, tempat saya, terutama di Jawa Tengah itu di pedesaan masih sering berlaku yang istilah perempuan itu apa namanya istri itu ditempatkan sebagai konco wingking. Bahasa Jawanya konco wingking. Konco wingking itu berarti teman yang harus ditempatkan di belakang. Padahal yang namanya suami istri itu adalah posisinya itu apa namanya sejajar gitu ya. Apa sejajar bukan depan belakang tapi sejajar untuk saling asa, saling asuh, saling menghormati, saling menyayangi, saling melayani bukan salah satu saja yang dilayani tentu saja gitu ya. Tapi kemudian dibedakan derajatnya masih ada istilah yang namanya konco wingking gitu ya. Kemudian juga salah satu jenis kelamin dianggap tidak mampu gitu ya. Nah, kamu itu perempuan, kamu itu nggak rasional, kamu itu cengeng gitu ya. Kamu nggak cocok nih gitu ya untuk memegang jabatan ini. Ya, nah. Kemudian salah satu jenis kelamin diberlakukan lebih rendah. Salah satu jenis kelamin mengalami ketidakadilan gender yang semua itu disebabkan oleh penilaian-penilaian yang berat sebelah karena faktor jenis kelaminnya. Nah, dalam konteks ini gitu ya, apa yang saya sampaikan ini gitu ya, apakah laki-laki itu sebetulnya sangat diuntungkan? Apakah laki-laki juga bisa mengalami ketidakadilan dalam konteks ini gitu ya? Walaupun mungkin kalau bicara based on data gitu ya, sampai hari ini memang misalnya korban kekerasan itu masih banyak memang mayoritas dialami oleh perempuan, tapi laki-laki juga ada yang menjadi korban gitu ya. Saya 14 tahun berada di lembaga pelindungan korban apa perlindungan perempuan dan anak gitu ya. Yang kemudian kami juga dalam setiap tahunnya itu selalu menerima pengaduan dari suami gitu yang dia merasa menjadi korban KDRT gitu ya. Korban KDRT-nya mungkin tidak dalam konteks dipukuli, tetapi kemudian suami ini merasa harkat martabatnya direndahkan karena kebetulan secara penghasilan dia mungkin lebih kecil dari istrinya, kemudian dia juga mungkin karena korban PHK sehingga masih menganggur, belum mendapatkan pekerjaan dan setiap hari itu harus menerima hujatan, menerima umpatan dari apa istri dan juga anggota keluarga yang ada di situ gitu ya. Artinya tadi konstruksi gender laki-laki menjadi pencari nafkah utama itu bisa menjadi beban dan bisa laki-laki bisa menjadi korban ketidakadilan. Ya, ketika kemudian situasinya itu tidak bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Nah, ini jadi sebetulnya gender tidak masalah, tapi akan menjadi masalah ketika itu melahirkan ketidakadilan gender atau ketimpangan gender. Next. Nah, manifestasi ketidakadilan gender ya sebagai akibat dari adanya konstruksi gender dalam bingkai budaya patriarki ya, budaya yang memosisikan laki-laki sebagai superior atau kemudian superordinat, sementara perempuan diposisikan sebagai subordinat telah melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan. Dan kalau saya boleh meminjam apa-apa yang disampaikan oleh Mansur Fakih gitu ya, yang menulis buku tentang kesetaraan gender gitu ya, tentang gender dan analisis sosial gitu ya. Ada beberapa bentuk ya manifestasi ketidakadilan gender yang masih berlangsung di masyarakat. Yang pertama adalah subordinasi. Subordinasi itu adalah penomorduaan salah satu jenis kelamin. Tapi dalam konteks ini perempuan mungkin lebih banyak disubordinatkan dalam konteks budaya patriarki. Tadi misalnya perempuan dianggap tidak mampu, perempuan dianggap sebagai pelengkap, perempuan dianggap sebagai objek,
perempuan itu sebagai pelayan gitu ya, yang posisinya adalah subordinat, makanya disebut dengan subordinasi. Nah, dalam konteks masyarakat patriarki tentu saja subordinasi ini lebih banyak dialami oleh perempuan gitu ya. Yang kemudian eh, ada marginalisasi ya, marginalisasi. Marginalisasi itu peminggiran perempuan gitu ya, peminggiran dalam hal mungkin lebih banyak hal ke persoalan ekonomi. Misalnya, bagaimana contoh bentuk peminggiran ekonomi atau marginalisasi perempuan di tempat kerja. Ya, jadi perempuan itu lebih fakta ya. Saya kemudian juga S2 dulu, saya penelitiannya tentang perempuan buruh pabrik gitu ya. Bagaimana kemudian perempuan melakukan pekerjaan yang sama, jamnya sama ya, 8 jam, istirahat 1 jam di siang hari gitu ya. Tetapi upah yang diterima laki-laki dan perempuan dengan pekerjaan yang sama, jam kerja yang sama, itu kemudian berbeda dengan alasan bahwa perempuan itu bukan kepala keluarga dan bukan pencari nafkah utama. Padahal di sana buruh perempuan itu banyak yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga. Ada yang memang kemudian single parent yang dia harus menanggung seluruh beban keluarganya. Tetapi kemudian ada namanya marginalisasi dan itu nanti Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa bagaimana mengakses data laki-laki dan perempuan Indonesia tahun 2025 yang dikeluarkan oleh BPS. Bagaimana kemudian perempuan itu upahnya jauh lebih rendah dibanding laki-laki gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya stereotype gitu atau pelabelan negatif ya. Nah, pelabelan negatif itu bisa disematkan kepada laki-laki, bisa disematkan kepada perempuan. Perempuan misalnya perempuan itu penggoda, perempuan itu rayu, perempuan itu lemah, perempuan itu cengeng. Ini semua pelabelan negatif. Laki-laki sebaliknya misalnya ada label negatif, laki-laki itu materialistis, laki-laki itu keras, laki-laki itu emosional misalnya gitu ya. Nah, ini masih banyak label-label yang disematkan kepada baik jenis kelamin laki-laki maupun juga perempuan. Nah, label ini misalnya contoh label negatif yang kemudian kesannya positif, tapi kemudian bisa berdampak negatif ketika kemudian laki-laki itu kuat, laki-laki itu perkasa. Makanya laki-laki itu haram untuk nangis, laki-laki kok nangis gitu ya. Nah ini konstruksi gender yang disematkan pada laki-laki juga akan berdampak negatif bagi laki-laki. Contohnya ketika kemudian laki-laki mengalami korban kekerasan, karena saya sebagai ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di universitas gitu ya, itu beberapa tahun ini mendapatkan laporan laki-laki juga menjadi korban gitu ya. Nah, ketika kemudian masyarakat mengatakan laki-laki kok cengeng, laki-laki kok bisa menjadi korban gitu ya, kemudian akan membuat laki-laki itu enggan untuk melaporkan kasusnya gitu. Nah, ini yang juga kemudian dampak dari pelabelan negatif itu gitu ya. Dampak dari stereotype yang negatif kepada perempuan misalnya. Perempuan itu penggoda. Perempuan itu supaya tidak menggoda pakaiannya harus misalnya harus di bawah lutut dan sebagainya. Satu saat ini cerita Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya pernah mendampingi sidang kekerasan seksual yang korbannya anak usia 16 tahun gitu ya. Dan hakim ketuanya itu justru perempuan gitu ya. Tapi kemudian ketika saya mendampingi korban itu kemudian sangat kaget gitu ya. Ketika kemudian menunjukkan barang bukti dan bertanya kepada korban ya, apakah betul ini adalah rok yang saudara kenakan pada malam kejadian itu gitu ya. Nah, korbannya menjawab betul yang mulia gitu ya. Oh ya pantas saja rokmu setinggi gini di atas lutut gimana kamu nggak mengalami perkosaan gitu. Ini hakim perempuan. Begitu bahayanya stereotype gitu ya. Yang kemudian harusnya hakim itu bisa lebih mengayomi, tetapi justru di situ melakukan blaming victim di ruang persidangan yang didengarkan banyak orang walaupun itu keluarganya gitu ya.
Nah, ini yang saya kira gitu ya. Kenapa kemudian sekali lagi gender itu bermasalah? Kemudian juga melahirkan beban ganda ya. Penelitian menunjukkan gitu ya, perempuan-perempuan di negara ketiga gitu ya, beban kerja terutama yang sudah menikah, beban kerjanya itu dalam sehari itu 14 sampai 16 jam per hari gitu ya. Yang itu artinya jam kerja perempuan tuh panjang. Nah, kenapa gitu ya? Karena ketika perempuan bekerja di sektor publik, perempuan tidak lantas secara otomatis bisa meninggalkan peran-peran domestik. Sehingga saya sering kasih contoh ini ya. Ketika perempuan itu bekerja di luar, kemudian pagi berangkat ke kantor bawa satu tas, pulangnya bawa tiga tas gitu ya. Yang dua tas itu tas plastik isinya belanjaan gitu ya. Oh, nanti anak saya mau dimasakin apa ya? Nanti suami saya mau makan pakai lauk apa ya? Jadi kakinya di kantor tapi kepalanya di rumah ya, karena harus memikirkan hal-hal domestik. Ketika perempuan mau meninggalkan rumah, oh ya, tadi kamar saya udah tak beresin belum ya? Gerabahnya udah saya cuci apa belum ya? Jadi kenapa menjadi beban ganda? Karena ketika perempuan bekerja di sektor publik, tidak kemudian serta-merta bisa melepaskan tanggung jawab pekerjaan domestik. Ya, kalau kemudian suaminya bisa memahami pekerjaan istrinya, itu kemudian di rumah bisa ada pembagian kerja yang seimbang, itulah yang diharapkan. Gitu ya. Karena tadi soal masak, ngasuh anak, membersihkan rumah, itu bukan kodrat perempuan, tapi itu gender yang bisa dipertekarkan, bisa dikerjakan bersama-sama gitu. Kemudian manifestasi ketidakadilan gender yang lain adalah kekerasan ya, violence gitu ya. Kekerasan yang kenapa di sini saya tulis perempuan karena memang mayoritas korbannya adalah perempuan. Walaupun saya tidak menafikan laki-laki itu juga bisa menjadi korban kekerasan baik secara fisik, secara psikis, secara ekonomi maupun seksual gitu ya. Next. Next. Nah, kita lihat potret kekerasan terhadap perempuan di Indonesia atau kalau Komnas Perempuan itu menyingkatnya dengan KBGTP, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan gitu ya. Karena kekerasan berbasis gender ini kekerasan yang melibatkan jenis kelamin gitu ya. Kemudian sepanjang tahun 2025 itu terhimpun 376.529 kasus ya. Angka tersebut meningkat sebesar 14,07%. Dan di tahun 2025 ini menjadi puncak tertinggi dalam periode 10 tahun gitu ya. Nah, fakta atau potret kekerasan terhadap perempuan di Indonesia ini kemudian bisa dimaknai. Pertama, tentu saja kekerasan itu kan ada bukan hanya sekarang, tapi dari dulu saya kira kekerasan itu sudah ada. Namun memang tidak terlaporkan gitu ya. Dan saya selalu menyebut yang namanya kasus kekerasan itu selalu menjadi fenomena gunung es. Apa yang tampak, apa yang dilaporkan itu sesungguhnya jauh lebih sedikit dari apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat gitu ya. Kalau universitas-universitas perguruan tinggi gitu ya, itu tidak pernah kemudian satgasnya tidak pernah menerima laporan kekerasan bukan berarti itu betul-betul steril tidak ada kekerasan. Tapi apakah kemudian memang ada ruang aman untuk setiap elemen warga kampus itu melaporkan kasusnya gitu ya. Jadi saya selalu mengatakan itu fenomena gunung es. Tapi sekali lagi ini bisa dimaknai satu, awareness ya. Dengan tingginya laporan ini artinya awareness masyarakat untuk tingkat kesadaran masyarakat, tingkat kesadaran warga kampus terhadap isu kekerasan ini dan keberanian untuk speak up itu menjadi meningkat sehingga kemudian laporannya menjadi banyak dan itu tercatat dengan baik gitu ya. Namun juga ini juga menjadi warning bahwa saat ini bahwa Indonesia itu belum pernah steril dari kasus kekerasan. Buktinya terus ada bahkan di tahun 2025 ini periode puncak tertinggi dalam periode 10 tahun menurut Komnas Perempuan. Saya baca di catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2025 gitu ya. Jadi ini harus menjadi awareness kita bersama. Kenapa kemudian juga masanya ketika Pak Nadiem menjadi menteri itu di tahun 2021 mengeluarkan kebijakan
Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Yang kemudian di tahun 2024 itu kemudian diluaskan, isunya bukan hanya kekerasan seksual saja, tapi kemudian dirubah dengan Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Ya, jadi satgasnya juga yang tadinya Satgas PPKS berarti berubah menjadi Satgas PPK, pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, ini banyak kemudian dari waktu ke waktu lembaga-lembaga pelindungan perempuan dan anak juga bertambah di Polres ya. Itu selalu ada unit PPA, bahkan di beberapa Polres ini ada sudah bukan menjadi unit lagi tetapi menjadi satuan tersendiri gitu ya. Yang kemudian juga di setiap kabupaten kota ada yang namanya UPTD PPA, di setiap kampus ada Satgas gitu ya. Bagaimana kemudian ini menjadi mendekatkan ruang untuk kemudian setiap elemen masyarakat itu bisa melaporkan kasus kekerasan yang dialami ataupun yang dilihat. Next. Nah, potret ketertinggalan perempuan ya, berdasarkan saya baca di Profil Perempuan Indonesia tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian PPPA RI, kemudian Indeks Ketimpangan Gender tahun 2025, kemudian Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2025, yang keduanya dikeluarkan dari BPS ya, Bapak Ibu bisa mengakses gitu ya. Bagaimana di sana itu masih menunjukkan adanya ketertinggalan perempuan di berbagai bidang. Ya, pertama bidang pendidikan. Kalau di angka partisipasi sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, sekarang kemudian jumlah perempuan itu lebih banyak. Ya, dari waktu ke waktu itu meningkat proporsi perempuan ya, dan dibanding laki-laki memang kemudian lebih banyak. Tapi kemudian ketika kita melihat fakta yang lain, ternyata yang memiliki ijazah gitu ya, kalau dilihat dari kepemilikan ijazah, terutama perempuan yang ada di desa, perempuan lebih banyak tidak memiliki ijazah dibanding laki-laki. Artinya di situ ada persoalan di bidang pendidikan. Kemudian tadi sudah saya singgung di soal ekonomi ketenagakerjaan. Perempuan itu lebih banyak yang bekerja di paruh waktu. Kemudian kalau dibandingkan dengan TPAK laki-laki, memang perempuan TPAK-nya jauh lebih sedikit. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu lebih sedikit. Padahal dari waktu ke waktu lulusan perguruan tinggi perempuan itu lebih banyak gitu ya. Tapi kok ketika bicara di sektor kerja di TPAK, kenapa perempuan itu kemudian lebih rendah? Bahkan di upahnya itu jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Ini persoalan tersendiri di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Bagaimana kemudian tinggal di bidang sosial misalnya. Kalau kita lihat misalnya di desa ya, di desa itu ada misalnya perangkat desa, ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Bagaimana ruang-ruang itu lebih banyak memang kemudian diisi oleh laki-laki gitu ya. Di tempat saya misalnya di Kabupaten Banyumas itu ada 301 desa yang kemudian perempuan yang menjadi ketua Badan Permusyawaratan Desa itu hanya 0,2%. Ya. Artinya perempuan itu di bidang sosial di masyarakat itu masih banyak belum dipercaya untuk menduduki apa jabatan-jabatan itu. Padahal kalau mau bicara soal Badan Permusyawaratan Desa itu kemudian menjadi ruang yang sangat strategis untuk perempuan itu belajar soal penganggaran. Bagaimana perempuan itu belajar soal bagaimana penganggaran untuk pembangunan di desa gitu ya. Bagaimana fungsi-fungsi bagaimana perempuan harus turut melakukan controlling terhadap kinerja pemerintah desa. Di level paling rendah di desa keterlibatan perempuan itu memang masih sangat sedikit gitu ya. Nah, di organisasi gitu ya, sosial di masyarakat juga kebanyakan apa namanya diduduki oleh laki-laki. Bahkan ketua RT gitu ya, ketua RW di masyarakat itu juga minim gitu ya. Kalau ada perempuan memang ada, tetapi jumlahnya masih minim. Kemudian Bapak Ibu juga tahu saya kira teman-teman bahwa sampai saat ini misalnya di bidang politik keterwakilan perempuan di lembaga legislatif itu belum mencapai 30%.
Padahal di Undang-Undang Pemilu tahun 2002 itu sudah didengungkan. Termasuk saya bagaimana di Aliansi Perempuan itu saya bicara perempuan pilih perempuan. Ya, tapi tentu saja perempuan yang memang kemudian berkompeten ya, punya kompetensi gitu ya. Nah, ini ternyata perjuangan sejak tahun 2002 ya sampai sekarang berarti sudah 24 tahun lamanya ya. Tetapi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif ini masih sangat sedikit ya, berkisar antara 18 sampai 21%. Belum mencapai 30%. Nah, padahal kalau bicara misalnya di lembaga legislatif itu harus voting misalnya, angka critical mass itu adalah untuk aman ketika voting itu ya 30%. Tapi pada kenyataannya memang kemudian susah. Walaupun ada misalnya isu kuota perempuan, tapi kan mereka harus dipilih oleh masyarakat. Kalau KPU kemudian membuat peraturan KPU untuk seluruh partai politik peserta pemilu itu harus mengusulkan daftar calegnya itu minimal 30%, karena kalau tidak 30% dicoret dari daftar peserta pemilu ya, sehingga kemudian perempuan yang diambil perempuan-perempuan yang mungkin belum memiliki track record gitu ya, belum bisa dijual, belum bisa meyakinkan masyarakat ini sih siapa ini perempuan ini. Saya belum pernah melihat kiprahnya. Padahal juga sebetulnya banyak laki-laki yang kemudian banyak yang nggak berkiprah, tapi kemudian kenapa masyarakat memilih laki-laki? Nah, perempuan mengalami lebih banyak kendala struktural maupun kultural untuk bisa kemudian memasuki jabatan-jabatan politis. Kemudian di kesehatan itu juga menarik, Pak Ibu, gitu ya. Saya tidak bicara angka kematian ibu ya, karena kematian ibu pasti yang mati ibu bukan laki-laki gitu ya. Tapi bicara siapa siapa yang paling banyak mengalami keluhan rasa sakit perempuan. Kemudian juga data menunjukkan siapa yang lebih banyak menjalani rawat inap dan rawat jalan, pasiennya adalah perempuan. Nah, ini artinya dari kesehatan ini juga kemudian menunjukkan apakah selama ini perempuan memang sudah mendapatkan akses kesehatan yang layak ya di berbagai wilayah. Kemudian apakah kemudian karena saya selalu mengatakan ya faktor misalnya kematian ibu melahirkan gitu ya. Sebentar kok hilang ya. Aduh, sebentar hilang. Hilang. Aduh, duh. Ada yang bisa dibantu, Bu? Bentar, hilang nih kayaknya, bentar. Oke. Apa ya? Bentar lagi. Di saya layarannya tiba-tiba hilang. Oke, sebentar. Oke. Oke, tadi kesehatan ya. Tadi sudah bicara kesehatan. Saya selalu mengatakan kematian ibu melahirkan kematian ibu melahirkan itu bukan semata-mata faktor medis ya, tapi bagaimana kemudian persoalan gender itu juga melekat di sana gitu ya. Karena eh, misalnya pembagian kerja yang tidak seimbang di rumah, yang kemudian memberikan beban kerja yang berlebihan kepada ibu gitu ya, yang hamil, yang kemudian pada saat itu hamil gitu ya, sehingga kemudian mengalami anemia, beban kerja yang berat dan sebagainya, sehingga persoalan itu bukan hanya semata-mata faktor klinis. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu dan teman-teman semuanya gitu ya, mendampingi dipanggil oleh tetangga saya gitu ya, yang kemudian sudah 2 kali 24 jam dia berada di bidan desa yang kemudian dia mau melahirkan tetapi nggak lahir-lahir, kondisinya sudah sangat pucat. Kebetulan suaminya itu berada di luar kota dan belum bisa dihubungi, dan si ibu yang mau melahirkan dan keluarganya itu tidak berani mengambil keputusan. Kemudian bidannya bingung. Akhirnya saya kemudian sudah saya bawa saja, kalau nanti ada apa-apa, persoalan keuangan, persoalan ini dan sebagainya, saya yang tanggung jawab. Akhirnya jam 11 malam itu saya bawa ke rumah sakit, kemudian saya tungguin gitu sebentar, dokter kemudian langsung memeriksa. Ternyata ibu ini apa namanya, hamilnya itu mengandung anak kembar, tapi kemudian kondisinya yang satu sudah meninggal di dalam, kemudian harus divakum dan sebagainya.
dan satunya untuk masih bisa diselamatkan gitu ya. Saya terlambat 1 jam saja, itu anak dan ibunya pasti sudah meninggal. Kondisinya sudah lemas, tapi keluarganya tidak berani mengambil keputusan karena suaminya jauh. Fakta ini betapa menunjukkan bahwa persoalan kematian ibu melahirkan bukan semata-mata faktor klinis, tapi ada persoalan gender. Karena di dalam keluarga itu sebagai pengambil keputusan yang utama adalah kepala keluarga. Nah ya kalau suaminya deket bisa kemudian bisa langsung berhubungan. Kalau jauh, nah segala macam. Sehingga kemudian saya untung saya dampingi gitu ya. Next. Dan soal teknologi informasi pun juga perempuan tertinggal. Nah, bagaimana next? Oke, kita lanjutkan soal SDGs ya. Next. Nah, bagaimana kemudian SDGs ya, yang kelima itu, ini kemudian yang memiliki tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Ini adalah untuk menjawab fakta-fakta. Kondisi memang pada kenyataannya perempuan itu memang tadi masih banyak mengalami ketertinggalan gitu ya. Sehingga kemudian dengan adanya SDGs ini membantu menjadi instrumen untuk bagaimana kesetaraan gender itu bisa terus diperjuangkan. Bahkan saya ingat di Undang-Undang Desa ya, Undang-Undang Desa itu ada satu amanah khusus ya di dalam Undang-Undang Desa itu di mana di BPD itu harus ada perempuan yang dari keterwakilan perempuan. Nah, di situ harus ada perempuan. Kemudian bagaimana desa harus menganggarkan untuk anggaran kesetaraan gender dan pelindungan anak gitu ya. Itu bunyi di pasal Undang-Undang Desa gitu ya. Nah, ini juga di desa itu juga yang namanya SDGs itu tidak hanya di tingkat nasional tapi juga program sampai di SDGs desa gitu ya. Bagaimana desa juga harus mengimplementasikan hal ini gitu ya sehingga kemudian ada desa ramah anak dan perempuan dan sebagainya itu sebagai salah satu wujud implementasi dari SDGs nomor 5 ini. Tujuannya adalah menekankan penghapusan segala bentuk diskriminasi. Kita punya SIDO yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya kita ratifikasi gitu ya dengan undang-undang anti diskriminasi ya, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sudah puluhan tahun lamanya kita ratifikasi. Tapi pada kenyataannya juga masih ada gitu ya, bagaimana diskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan itu masih dialami oleh perempuan. Dan SDGs ini memastikan bagaimana juga partisipasi yang setara dalam berbagai bidang kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Next. Ya. Bagaimana implementasi SDGs nomor 5 dalam kehidupan masyarakat? Ya, bagaimana yang pertama, bagaimana upaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan? Bagaimana memberikan contohnya, memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk bersekolah. Nah, ini untuk bersekolah itu kalau saya lihat faktanya TP tingkat partisipasi sekolah laki dan perempuan dari sekolah dasar sampai kemudian menengah memang sudah imbang ya. Kemudian tidak membedakan upah pekerja ya. Upah pekerja itu pada kenyataannya masih ada pembedaan itu ya. Tidak membedakan upah pekerja berdasarkan jenis kelamin untuk pekerjaan yang sama. Nah, kemarin bagaimana kemudian juga ada wacana untuk mensahkan undang-undang pekerja rumah tangga, pembantu rumah tangga yang selama ini PRT itu tidak digaji dengan menggunakan mekanisme UMR gitu ya. Nah, ini juga itu juga menimbulkan kontroversi gitu ya karena tuan rumahnya yang menggaji ART ini gajinya aja kalau toh lebih dari UMR ya lebihnya sedikit gitu ya. Nah, ini kadang-kadang juga bermasalah apakah kemudian itu menjawab persoalan yang ada di masyarakat atau tidak dan memberikan akses yang setara terhadap pelatihan keterampilan dan modal usaha. Nah, persoalan ekonomi ketenaga kerjaan perempuan tadi itu masih bermasalah. Nah, tapi dengan ruang-ruang digital saya kira perempuan lebih bisa ditingkatkan kapasitasnya, kompetensinya, bagaimana bisa mengelola usaha dari rumah hanya melalui online gitu ya. Sekarang kan banyak pekerjaan yang remote gitu ya, yang bisa dilakukan secara remote gitu ya, melalui online gitu ya. Kemudian bagaimana mencegah dan menghapus kekerasan berbasis gender gitu ya. Bagaimana melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwenang atau kepada lembaga-lembaga yang memang diberikan kewenangan untuk menangani itu. Misalnya di perguruan tinggi ada Satgas PPK misalnya. Nah, bagaimana dalam konteks ini
kalau kita melihat yang namanya orang selalu mengatakan diam itu emas, tapi dalam konteks kekerasan diam itu bukan emas. Diam itu berarti memperpanjang rantai kekerasan. Yang mana kita harusnya bagaimana memutus rantai kekerasan itu. Nah, speak up itu adalah salah satu cara gitu ya. Bagaimana kemudian ketika sudah speak up, masyarakat juga tidak boleh blaming victim gitu ya, menyalahkan korban gitu ya. Tadi kebetulan pagi saya mengisi kegiatan anti bullying di sekolah di SMA 1 Purwokerto gitu ya, yang kemudian juga ada yang bertanya, kita ini ketika mau melaporkan malah kemudian kita ikut-ikutan dibully gitu ya. Lanang kok wadulan, lanang kok lapor kayak gitu aja dan sebagainya. Nah, bagaimana masyarakat kita itu masih suka blaming victim? Bukan empati kepada korban, tapi justru menyalahkan korban. Nah, bagaimana upaya-upaya kampanye anti kekerasan ini harus terus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk juga kampus, gitu ya. Mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak korban kekerasan, membentuk sistem perlindungan bagi perempuan dan anak di tingkat desa. Ya, sekarang dengan SDGs itu ada program apa namanya dari Kemendes itu ada program desa ramah anak dan perempuan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga bisa juga dengan meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan, mendukung anak perempuan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang tinggi gitu ya. Menyelenggarakan program literasi bagi perempuan dewasa gitu. Memberikan beasiswa kepada perempuan dari keluarga kurang mampu gitu ya. Next. Next. Nah, kemudian juga mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, melibatkan perempuan dalam musyawarah desa. Misalnya musrenbang desa, musyawarah rencana pembangunan desa. Tapi sebelum di desa itu ada yang namanya musdus, musyawarah dusun. Ya, sebelum musyawarah dusun ada musyawarah di level RT. Tapi biasanya di forum RT itu adalah yang hadir adalah kepala-kepala keluarga. Jadi kalau kita bicara organisasi masyarakat di masyarakat kita itu punya jenis kelamin organisasinya. Ya, kalau PKK itu organisasinya jenis kelaminnya perempuan gitu ya. Kalau forum RT organisasinya jenis kelaminnya laki-laki karena isunya semua laki-laki. Posyandu itu jenis kelaminnya perempuan, nggak pernah ada laki-laki yang terlibat dalam posyandu gitu. Padahal bicara kepentingan kesehatan ibu dan anak bukan hanya semata-mata kepentingan perempuan saja, tapi memang hampir tidak pernah ada laki-laki yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan posyandu. Rata-rata yang mereka terlibat di LMD, apa namanya, LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, di BPD, Badan Pusaka Desa. Ruang-ruang itu lebih banyak diisi oleh laki-laki gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin organisasi masyarakat supaya belajar. Karena leadership itu memang harus diasah gitu ya. Perempuan itu apakah kemudian perempuan itu penting untuk memimpin dalam konteks ini? Ya penting gitu ya. Memimpin itu bukan hanya dalam konteks organisasi seksual, tapi kalau perempuan memiliki jiwa leadership di rumah ini punya kemampuan mempengaruhi anak-anaknya yang tadinya tidak mau belajar tapi mau belajar, memiliki pendekatan-pendekatan bagaimana membujuk, mempersuasi pola asuhnya gitu. Itu kenapa perempuan itu juga perlu kemampuan-kemampuan leadership gitu ya. Mendukung keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan pemerintahan yang tadi saya sampaikan sampai saat ini keterwakilan perempuan belum pernah mencapai 30% karena memang perempuan banyak mengalami kendala struktural maupun kultural. Kemudian juga bagaimana implementasi SDGs ini dengan cara meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, membentuk kelompok usaha perempuan, memberikan pelatihan perusahaan dan pemasaran secara digital gitu ya, karena sekarang apa namanya ruang-ruang digital itu terbuka sangat luas gitu ya. Kalau ibu-ibu itu, kalau saya lihat ya di data apa namanya, kenapa ini lagi ya, hilang lagi. Ya, kalau apa namanya data ya diakses teknologi informasi gitu ya dari kepemilikan HP laki perempuan itu eh, kurang lebih sama lah kalau ada beda itu sedikit banget. Tetapi yang menjadi masalah apa yang diakses oleh laki dan perempuan. Perempuan itu ternyata yang diakses itu adalah market. Perempuan itu lebih banyak menggunakan ruang-ruang digital untuk belanja gitu ya.
Nah, bagaimana kemudian justru kemudian di situ perempuan berarti apa kaitannya dengan konsumerisme dan sebagainya. Bagaimana justru eh, ruang digital ini untuk perempuan bagaimana dioptimalkan untuk misalnya meningkatkan pendapatan keluarga, misalnya berbisnis berbisnis online gitu ya, yang punya kemampuan-kemampuan jualan atau juga mereview produk pun kemudian banyak apa followernya yang kemudian bisa mendapatkan penghasilan juga kalau misalnya apa akun TikToknya itu kemudian FWP gitu ya. Nah, ini kan penting gitu ya, hal-hal semacam itu. Mempermudah akses perempuan terhadap kredit usaha dan koperasi, misalnya. Ini juga contoh bagaimana meningkatkan pendayaan ekonomi perempuan. Next, next. Kemudian juga menghilangkan stereotype gender. Membiasakan pembagian tugas rumah tangga itu secara adil gitu ya. Nah, bagaimana misalnya saya kebetulan punya anak laki dan perempuan gitu ya. Bedanya hanya 2 tahun gitu ya. Tapi sejak awal saya mendidik anak perempuan dan laki-laki saya itu sama gitu ya. Bahkan ketika kemudian saya harus memberikan mainan, mainan itu tak saya taruh kemudian saya apa namanya menggelar bekas spray yang udah nggak dipakai di ruang tengah semua mainan itu saya tumpahkan di situ. Di situ ada mobil-mobilan, ada tembak-tembakan, ada boneka, alat masak, macam-macam gitu ya. Baik yang alat-alat permainan yang sifatnya maskulin maupun feminin. Silahkan anak saya itu memilih mainan apa aja, boleh gitu ya. Karena saya mengatakan begini, bahwa untuk perempuan itu gitu ya harus juga memiliki apa karakter maskulin gitu ya. Hidup ini ketika kita menghadapi persoalan di masyarakat hidup ini keras gitu ya. Nggak bisa dengan kecengengannya kemudian perempuan bisa menyelesaikan persoalan gitu ya. Sehingga memang perempuan harus menjadi tangguh, sehingga harus dididik juga, dibekali dengan hal-hal yang kamu harus tegas, kamu harus berani, kamu harus percaya diri gitu. Demikian juga anak laki-laki saya, bahwa suatu saat kamu akan menikah, kamu akan punya istri, istrimu bisa jadi dalam kondisi sakit, habis melahirkan dan sebagainya, sehingga kamu harus bisa mencuci, kamu harus bisa membantu, nyuci gerabah, masak, sehingga kamu harus belajar. Nah, hal-hal ini, baik sifat feminin, maskulin itu memang harus dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki kalau nggak punya jiwa feminin, bagaimana nanti mengasuh anaknya? Ganti popok nggak bisa, bikinin susu nggak bisa, bagaimana menggendong anaknya masih nggak bisa, karena nggak punya jiwa feminin. Laki-laki harus memiliki maskulin dan feminin, demikian juga perempuan. Feminin dan maskulin tetap harus dimiliki, karena kehidupan itu nggak semudah yang kita bayangkan seperti nonton dracin atau drakor gitu ya. Nah ini yang harus kemudian kita latih ya untuk bagaimana pola asuh kita mulai dari dalam lingkungan keluarga kita untuk menghilangkan stereotype gender. Tidak menganggap profesi tertentu hanya cocok untuk laki-laki atau perempuan saja. Mengajarkan nilai kesetaraan gender sejak usia dini, nilai-nilai inklusivitas. Saya acung jempol ini kepada Universitas Tera Bhinneka yang kemudian memang meneguhkan diri menjadi kampus yang mengusung nilai-nilai inklusivitas dan multikultural gitu ya. Ya ini sangat luar biasa. Dan apa namanya ini jarang ya di Indonesia saya baru pernah dengar ini yang kampus seperti ini gitu ya. Tadi di awal baca doanya saja itu dipimpin oleh berbagai agama gitu. Ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai inklusif dan multikultural itu betul-betul harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Termasuk nilai kesetaraan gender. Bagaimana mendukung kesehatan perempuan dan hak reproduksi. Semua itu hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mengimplementasikan SDGs nomor 5. Nah, bagaimana dalam ruang-ruang akademik gitu ya. Kalau kita bicara lingkungan kampus ya, bagaimana menanamkan nilai kesetaraan gender itu melalui 3 hal. Yang pertama, penguatan tata kelola. Bagaimana semua kebijakan yang dilakukan oleh kampus itu harus sudah responsif gender, gitu ya. Kampus ngomong mulu-mulu responsif gender, tapi begitu pemilihan rektor, wakil rektor nggak pernah ada perempuan. Memang di perguruan tinggi itu nggak ada perempuan profesor yang punya kompetensi sehingga rektor dan wakil rektornya semuanya harus laki-laki, dekannya semuanya harus laki-laki misalnya. Ya. Nah, kemudian kenapa Mas Holis waktunya habis atau bagaimana?
Atau suara sampai Mas? 11.30. Oke, waktu saya masih. Oh ya, oke, siap. Ya. Oh ya, jadi itu bagaimana kemudian di kampus itu ada tata kelola, kemudian ada eh, apa edukasi, misalnya bagaimana mengintegrasikan ya isu-isu kesetaraan gender itu dalam mata kuliah ya. Mata kuliah ini hari ini itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan. Bagaimana menyisipkan isu-isu apa namanya kesetaraan gender dalam mata kuliah, dalam kegiatan kemahasiswaan, dalam berbagai kebijakan gitu ya. Nah, dalam hal tata kelola, kemudian sarana prasarana untuk kesetaraan gender itu apakah misalnya ada ruang laktasi, apakah ada ruang penitipan anak misalnya supaya ibu-ibu itu kalau mau menyusui nggak pulang dulu tapi cukup kemudian misalnya karena anaknya dititipkan ada ruang penitipan itu misalnya kemudian bisa aksesnya lebih dekat dan sebagainya. Bagaimana kemudian karena perempuan itu secara kodrati ya menstruasi misalnya di setiap toilet perempuan harus ada ruang atau tempat sampah tertutup supaya nanti ganti panty liner, ganti pembalut itu kemudian semuanya bisa apa namanya terfasilitasi dengan baik gitu ya. Nah, itu kemudian juga edukasi melalui sarana prasarana dan tata kelola tentu saja kebijakan-kebijakan. Next, mungkin satu slide lagi. Nah, ini tantangannya ya, tantangan implementasi ini memang budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesenjangan upah, rendahnya keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan, kemudian praktek perkawinan anak di beberapa daerah yang juga masih berlangsung. Next. Nah, ini saya kira teman-teman, Bapak Ibu semuanya, apa yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi, sehingga kita bisa mengeksplor pengalaman, bisa sharing juga dengan Bapak Ibu semua dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bu Tri buat materinya, sungguh luar biasa ya. Apalagi tadi sempat juga disinggung terkait kalau kesetaraan gender ini bukan hanya bicara tentang memperjuangkan hak-hak perempuan, tapi juga banyak juga dari laki-laki yang mengalami kekerasan, entah itu dalam secara psikis ataupun juga seksual. Dan tadi pengalaman dari Bu Tri juga sebagai Ketua Satgas PPKPT sangat mengisi kita, begitu ya, bagaimana tindak ketidaksetaraan, lalu kemudian intoleransi itu juga sering terjadi di ranah akademik. Untuk lebih mendalami lagi terkait materi kita hari ini, kita akan membuka sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab kepada mahasiswa-mahasiswi kami yang sudah menyiapkan pertanyaan berdasarkan materi dari narasumber kita. Kami persilakan boleh langsung raise hand atau boleh juga buat di kolom chat ya. Silahkan. Oh, sudah ada 3 orang penanya pertama ya, Bu Tri. Ada Putra Abrian, kemudian ada Gilang, dan selanjutnya ada Yuri Angelika. Dimulai dari Putra terlebih dahulu. Silakan Putra, Perkenalkan Bu, dari KWA Siang ya. perkenalkan Bu, nama saya Putra, saya dari Prodi Kewirausahaan. Saya mau bertanya Bu, menarik sekali terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Sudah jelas sekali bahwasanya perwujudan atau dari kesetaraan konstruksi gender ini belum tercipta di Indonesia. Saya mau bertanya, apakah sampai saat ini kesetaraan konstruksi gender atau sosial ini mengarah yang lebih baik atau yang lebih buruk Bu, yang ada di Indonesia ini Bu? Seperti itu Bu. Oke, Bu Tri mau lanjut. dicatat terlebih dahulu atau lanjut pertanyaannya dulu ya Bu ya? Ya, lanjut pertanyaan dulu ditampung 3 orang penanya nggak apa-apa. Oke, boleh silakan Gilang. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana dari kelas KWA Siang, Bu. Saya mau bertanya, gimana sih ngerubah pandangan masyarakat terhadap perempuan yang kita ketahui dari kecil ataupun dari segi agama lah ya. Di Islam tuh mengatakan bahwasannya pemimpin itu selalu laki-laki dan uh, perempuan itu selalu satu langkah di belakang laki-laki, Bu. Untuk dari segi apapun itu, mulai dari kayak sholat ataupun memimpin di rumah tangga, pekerjaan segala macam, Bu. Oke, oke bagus. Pertanyaan selanjutnya Yuri, boleh langsung open mic dan on cam untuk sesi 1.
Maaf sebelumnya Yuri, suaranya belum terdengar jelas. Boleh lebih dekat ke mikrofonnya mungkin? Coba sekarang. Oke, boleh. Silakan. Oh, maaf, maaf Yuri, sepertinya belum ini ya, belum maksimal Bisa penggunaan menuliskan di kolom mikrofonnya. komentar mungkin. Iya, boleh dituliskan saja di kolom chat. Nanti Bu Tri akan bisa membaca bersama dengan teman-teman yang tergabung dalam Zoom ini. Tadi saya rangkumkan ya Bu untuk pertanyaan Putra dan juga Gilang dari kelas KWA Siang. Kalau Putra tadi bertanya apakah sampai saat ini fokus kesetaraan gender ini ditangani sudah lebih baik atau ada kemungkinan-kemungkinan lebih negatif begitu Bu. Berdasarkan data tadi kan terlihat memang tahun 2025 ya kalau saya tadi tidak salah itu puncak bagaimana ketidaksetaraan gender terjadi di Indonesia. Lalu pertanyaan dari Gilang ini ada keterkaitannya dengan agama begitu. Bagaimana mengubah stereotip yang selama ini menunjukkan bahwa perempuan itu akan selalu berada di belakang laki-laki begitu ya. Walaupun katanya perempuan berada dari tulang rusuk harusnya setara tapi sering menjadi orang yang di belakang dari si laki-laki yang menjadi pemimpin. Mungkin itu Bu pertanyaan pada sesi yang pertama nanti dilanjutkan juga dari pertanyaan Yuri yang ada di kolom chat. Kami persilahkan Bu Tri untuk menjawab. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Tadi ada Putra dan Gilang ya. Nanti Mbak Yuri silahkan untuk bisa di kolom chat. Pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan Putra, apakah kemudian kesetaraan gender itu sekarang ini lebih baik atau lebih buruk gitu ya? Kalau kita berdasarkan based on data ya, bicara selalu based on data gitu ya. Bagaimana kemudian keterlibatan perempuan tadi saya sampaikan, angka partisipasi sekolah perempuan itu kemudian sudah seimbang dengan laki-laki dalam konteks partisipasi sekolah dari dasar, sekolah menengah, sampai kemudian perguruan tinggi itu kemudian sudah terus meningkat gitu ya. Artinya di dalam hal itu kemudian kita bisa katakan kesetaraan itu akan semakin baik. Kemudian yang tadinya dunia politik betul-betul itu ruang yang menjadi main world ya, dunianya laki-laki gitu ya. Tapi kemudian walaupun itu pelan, saya katakan walaupun itu pelan dan harus melalui apa namanya intervensi dari negara untuk membuat undang-undang partai politik, undang-undang pemilu yang kemudian di situ disematkan pasal terkait dengan keterwakilan perempuan. Kemudian misalnya di lembaga-lembaga penyelenggara pemilu itu juga di situ harus ada keterwakilan perempuan. Saya cerita karena apa? Saya pernah jadi tim sel Bawaslu ya. Jadi yang kemudian di situ juga ada amanah harus ada apa namanya keterwakilan perempuan. Artinya semakin ke sini memang kemudian semakin baik ya, semakin baik ada pencapaian-pencapaian. Namun demikian memang harus terus kita perjuangkan ya, nggak boleh berhenti. Karena pada kenyataannya tadi perjuangan kita itu masih jauh. Soal politik itu masih belum ada 30% lah, paling 18, 20 gitu ya. Dan 20% gitu ya. Apalagi kemudian bicara di level desa, apalagi soal apa bagaimana perempuan di lembaga-lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa itu masih sangat sedikit gitu ya. Nah ini kan terus kita perjuangkan. Tapi bukan berarti nggak pernah ada perbaikan. Selalu ada perbaikan, gitu kan. Kemudian juga tadi di apa namanya, saya kira di masyarakat pemerintah atau pemerintah sudah kemudian membuat struktur hukum gitu ya, struktur hukum berupa sarana prasarana misalnya tadi lembaga-lembaga pelindungan perempuan dan anak sampai di tingkat kabupaten kota. Ini adalah dalam rangka apa? Untuk meningkatkan tadi kesetaraan gender tadi. Nah, saya kira based on data kita selalu kemudian meningkat, walaupun kemudian perjuangan itu kemudian belum boleh berhenti gitu ya, karena masih ada kekerasan dan sebagainya tadi. Kemudian bagaimana merubah masyarakat kemudian dalam perspektif agama gitu ya. Perspektif agama itu memang paling susah gitu ya. Kalau kemudian berdasarkan keyakinan gitu ya. Karena laki-laki itu, apalagi kalau sudah kemudian ngomong soal ayat misalnya, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, makanya perempuan itu mudah bengkok,
perempuan itu nggak bisa kuat seperti laki-laki, sehingga pemimpin itu harus laki-laki. Dan kemudian mungkin secara apa namanya, secara kontekstual gitu ya, secara teks ya, secara tekstual bukan kontekstual. Bagaimana kemudian terutama yang Islam nih bicara arijalu qawwamuna 'ala nisa gitu ya. Arijalu qawwamuna 'ala nisa, pemimpin itu adalah laki-laki. Itu dalam konteks rumah tangga. Tapi laki-laki yang bisa menjadi pemimpin di dalam keluarga itu punya syarat. Syaratnya bisa menafkahi keluarganya gitu. Punya syarat-syarat yang lain harus dipenuhi, dan itu nggak berhenti hanya perempuan sebagai laki-laki sebagai pemimpin, karena ada punya syarat, dibebani kewajiban-kewajiban. Nah, apakah laki-laki bisa menjalankan kewajiban-kewajiban itu sehingga kemudian bisa dipanggil sebagai arizal gitu ya, sebagai pemimpin gitu ya. Nah, bagaimana kemudian menghadapi hal-hal semacam ini, tentu tadi dalam konteks edukasi terus-menerus. Proses penyadaran itu hanya bisa dilakukan dengan edukasi gitu ya. Apa namanya, salah satu misalnya yang dilakukan oleh Profesor Nazarudin Umar gitu ya, yang sekarang menjadi Menteri Agama, itu adalah beliau itu keliling dari pesantren ke pesantren bagaimana mengkampanyekan isu kesetaraan gender, karena beliau nulis tentang argumen kesetaraan gender dalam Al-Quran. Nah, ketika masuk ke pesantren yang ngomong nanti para kiainya itu aware, apa namanya, santri-santrinya, santriwatinya itu aware, itu akan kemudian bagaimana eh, apa pelan-pelan akan berubah. Kita merasakan bagaimana perspektif itu akan terus berubah, walaupun memang kemudian tidak bisa semudah membalikkan tangan. Merubah perspektif, merubah mindset gitu ya. Yang apalagi yang sudah mengakar, sudah disosialisasikan dari generasi ke generasi turun-temurun gitu ya. Ini memang nggak mudah, tapi dengan edukasi yang terus-menerus saya kira akan berubah. Teman-teman Gen Z sekarang saya kira dengan literasi yang bagus ya, apalagi teman-teman kuliah di universitas yang menyandang nama besar, kampus yang inklusif gitu ya. Ini saya kira Anda adalah minyak, minyak yang akan terus menetesi kertas kosong. Dengan minyak itu kemudian kertas kosong itu akan kemudian terkena minyak semua. Ibaratnya itu seperti itu gitu ya. Dengan edukasi gitu ya, untuk merubah kemudian perspektif. Saya mengalami ini mungkin saya cerita ya Bu Tundang ya, bagaimana hambatan saya ketika menjadi ketua Satgas gitu ya. Kebetulan kasus itu terlapornya adalah seorang guru besar. Guru besar yang sangat dekat dengan apa namanya, pimpinan. Yang kemudian bagaimana reaksi mahasiswa untuk menekan kami, menekan pimpinan untuk kemudian bisa menangani, menindaklanjuti laporan itu dengan independen, dengan apa namanya, sanksi yang memberikan efek jera supaya tidak ada keberulangan. Tapi bagaimana perspektif pimpinan kami? Gitu. Alah, cuman kayak gitu aja kok, gitu. Kenapa sih kayak gitu aja dilaporin gitu kan? Nah, bisa nggak ini diselesaikan dengan kekeluargaan? Bisa nggak dimediasi? Padahal yang namanya kasus kekerasan seksual itu nggak ada ruang mediasi. Di situ bagaimana saya merubah perspektif pimpinan berjuang selama 3 tahun. Saya mengatakan, Prof, untuk kasus kekerasan seksual nggak ada ruang mediasi. Bahkan di Undang-Undang TPKS itu nggak boleh RJ, ya nggak boleh restoratif justice. Tapi harus, bahkan nggak boleh mempertemukan apa namanya, pelaku dan korban. Nah, saya kemudian bicara, nah, bagaimana kalau kemudian korbannya itu cucu kami, anak kami, apakah juga kita akan bicara mediasi? Apakah kita juga masih akan bicara diselesaikan secara keluargaan? Jadi saya mau bicara baik-baik, terus berdiskusi, walaupun kemudian ya tekanan luar luar biasa, karena yang berkasus itu seorang guru besar yang punya pengaruh yang luar biasa di kampus kami gitu. Nah, itu yang saya kira merubah mindset itu memang nggak semudah membalikkan tangan, tapi dengan edukasi gitu, terus-menerus kita nggak mengenal lelah ya saya. Yang namanya bicara anti kekerasan sudah berbusa-busa gitu ya, dari tahun ke tahun gitu ya. Kemudian Mbak Zuri tadi ada pertanyaan, silahkan. Pertanyaannya apa tadi? Sudah ada di kolom chat, Bu. Mungkin Oke, langsung saya buka aja untuk seksi 2 oke, ya, oke. karena ada pertanyaan yang sama. Namun sebelum itu untuk Putra dan Gilang, apakah sudah aman semua? Sudah ditanggapi dengan baik ya? Gimana tanggapannya, Gilang dan Putra? Mungkin sudah cukup, Bu.
Oke, terima kasih ya Gilang juga Putra. Ini untuk sesi 2 ada pertanyaan yang nyaris mirip ya. Pertanyaan antara Yuri dengan Rowita karena memang kebetulan Bu di Kota Medan ini kan didominasi oleh orang Batak begitu ya Bu. Saya juga Ya. mengalami hal yang sama karena memang kita sering melihat dalam budaya Batak ini patriarkinya lebih tinggi walaupun memang tidak semua lagi melakukan hal yang sama. Saya ambil contoh seperti yang dikatakan oleh Yuri tadi ya. Kalau di Batak itu ada patriarki perempuan juga harus tunduk kepada laki-laki. Bahkan kalau dalam dunia Batak itu sering sekali kalau perempuan ambil sekolah tinggi-tinggi itu ada istilah ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya di dapur kan gitu ya. Di Mhm. dapur bahkan keluarga ibu saya juga demikian Bu, dari yang pihak perempuan ini nggak ada semua yang disekolahkan, tapi syukurnya saya punya orang tua yang laki-laki dari pihak laki-laki ini sangat apa ya sangat suka dengan dunia pendidikan. Dan ada juga kasus di mana kalau dalam budaya Batak ini Bu, kalau misalnya seorang perempuan tidak bisa memberikan keturunan, itu anggapan kalau dia tidak bisa menghasilkan istilah hagabean gitu Bu. Kalau dalam bahasa Batak hagabeon dia nggak bisa memberikan keturunan sehingga harkat dan martabat dari keluarga si Batak ini akan turun jikalau tidak bisa menghasilkan keturunan. Walaupun misalnya keturunannya adalah seorang perempuan itu dianggap tidak memberikan apa ya nama yang baik begitu atau nama yang besar. Ini persoalan yang dimasukkan oleh Yuri dan juga oleh apa tadi namanya oleh si Rohita berkaitan dengan hak perempuan dalam orang Batak. Makanya pertanyaan lebih fokus pada bagaimana kami tetap mempertahankan budaya dikala itu sebenarnya sudah mengkhianati hak-hak kami begitu Pak, Bu. Jadi bagaimana budaya ini tetap dijalankan tanpa mengambil hak perempuan. Lalu kemudian satu lagi dari kolom chat ini sepertinya tadi juga sempat disinggung oleh Pak Zen dalam kata sambutan oleh James tadi mengenai kejadian kecelakaan kereta api pada tanggal 27 April 2026 karena sempat juga Menteri mengatakan bahwa perempuan akan dibuat gerbongnya di tengah seolah-olah ini kita membiarkan laki-laki menerima hal yang sulit terlebih dahulu baru kita perempuan. Mungkin itu Bu pertanyaan untuk sesi kedua ini. Kami mohon tanggapan dari Ibu. Ya, oke. Pertanyaan Mbak Yuri dan Mbak Purwita ya. Kita betul menyadari betul gitu ya bahwa salah satu kendala ya tantangan kesetaraan gender yang apa namanya yang luar biasa yang paling berat adalah budaya ya. Tadi saya katakan tantangannya adalah budaya patriarki ya. Di Batak, di Bali itu punya tantangan yang luar biasa ya. Batak sama Bali itu kurang lebih sama gitu ya masyarakatnya memang kemudian patriarkis dan bahkan di Bali itu perempuan juga nggak punya hak waris gitu ya. Nah ini betul-betul kemudian menjadi tantangan. Tapi kemudian kebetulan saya meneliti apa membimbing skripsi mahasiswa saya tentang apa namanya orang Batak posisi perempuan pada masyarakat adat apa masyarakat Batak yang ada di Purwokerto. Ternyata orang-orang Batak yang berada di perantauan itu sekalipun dia mengatakan ya saya kalau punya apa namanya laki-laki itu memang penerus marga gitu ya. Karena apa namanya kalau perempuan itu nanti ketika menikah tidak apa namanya akan menempel marga ke suaminya. Nah, bagaimana kalau perempuan itu nggak menikah berarti nempel terus di marga orang tuanya gitu ya. Nah, di situ kalau saya laki-laki dan perempuan saya mencoba menempatkannya sama. Saya dikasih anak perempuan juga apa namanya sama sekarang karena peran-peran perempuan ya di masyarakat sekarang sudah hampir sama. Jadi nampaknya memang yang kemudian orang-orang Batak yang kemudian di perantauan itu perspektifnya sudah berbeda dalam mempertahankan budaya yang seperti itu. Nah, ketika mungkin masih berada di sana yang masyarakatnya masih kental sekali gitu ya, ini memang kemudian tantangan tersendiri sehingga kemudian itu akan tergerus itu adalah orang-orang Batak yang kemudian berada di perantauan dan sudah kemudian terliterasi dengan soal kesetaraan gender tadi. Buktinya skripsi apa bimbingan saya yang di apa terhadap orang-orang Batak di Purwokerto itu cara pandangnya sudah berubah. Dia hanya menganggap laki-laki itu bedanya hanya karena laki-laki akan membawa marga gitu. Itu aja. Tapi bagaimana dia menempatkan laki-laki dan perempuan itu di keluarganya, pola asuhnya, kemudian hak-hak yang diberikan soal pendidikan dan sebagainya itu ya kurang lebihnya sama sudah mulai berubah. Sehingga saya yakin seberat apapun gitu ya budaya walaupun tantangannya memang luar biasa ya, tapi akan masyarakat itu akan mengalami perubahan.
Yang masyarakat yang seperti Baduy saja, misalnya di Banten, masyarakat yang betul-betul tadinya terisolir dari masyarakat luar, itu bisa berubah. Makanya ada Baduy dalam, Baduy luar yang kemudian karena proses apa namanya perubahan-perubahan yang terus berjalan dengan kemajuan-kemajuan teknologi, informasi, ruang-ruang digital ini terus akan merubah cara pandang. Saya kira seperti itu ya, walaupun sampai saat ini masih menjadi tantangan, tapi saya yakin akan berubah dengan awareness dari masyarakat. Begitu ya, Mbak Wita. Dan kemudian yang berikutnya, memang pernyataan Bu Menteri itu menuai kontroversial gitu ya, karena yang namanya kecelakaan itu nggak bisa memilih gitu ya. Kecelakaan itu nggak bisa memilih apakah mau gerbong di tengah, atau gerbong di belakang, atau gerbong di ini. Sehingga memang kemudian saya kira dalam konteks kecelakaan memang agak susah. Tapi kemudian kalau kemudian Bu apa ada apa namanya ada gerbong khusus untuk perempuan dan sebagainya karena rentan mengalami kekerasan itu bagian dari afirmatif ya. Tapi ketika kemudian gerbong itu perempuan harus ditempatkan di tengah itu soal kecelakaan itu kan memang nggak bisa memilih saya kira. Seperti kalau misalnya dalam konteks bencana, memang faktanya perempuan dan anak itu lebih banyak menjadi korban. Nah, cuman bagaimana penguatannya adalah bagaimana perempuan dibekali dengan mitigasi bencana, ya supaya apa korbannya itu bisa diminimalisir. Kalau dia mengalami bencana, apa yang pertama harus dilakukan? Dia harus diliterasi. Bukan kemudian bencana itu memilih, oh kayak perempuan nanti kena bencana, oh itu laki enggak. Tapi dalam konteks kebencanaan memang korbannya lebih lebih banyak perempuan dan laki-laki karena kemudian kapasitas mereka terhadap mitigasi bencana itu rendah. Ya, sehingga kemudian untuk meningkatkan itu gitu ya kapasitas itu bagaimana proses-proses literasi terhadap mitigasi bencana itu harus diberikan kepada perempuan dan juga anak-anak supaya lebih aware terhadap eh, kebencanaan. Saya kira begitu ya, Bu Tondan. Iya, benar sekali Bu, buat cara kita menyikapinya juga tadi ya secara perspektif Ibu yang mengatakan bahwa lebih kepada mitigasinya benar sekali. Saya juga sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan. Jadi bukan persoalan siapa jenis kelaminnya, tapi bagaimana cara kita menangani kasus tersebut. Namun memang kemarin itu sangat mengandung kalimat yang membuat apa ya? Membuat masyarakat jadi naik ya emosinya khususnya dari yang jadi Ya, jenis kelamin ya. laki-laki. Seolah-olah Eh, laki-laki yang harus dikorbankan gitu ya. iya, benar sekali, Bu. Jadi banyak istilah yang mengatakan laki-laki lahir sebagai pekerja keras, sekarang dituntut untuk mengalami kematian terlebih dahulu. Banyaklah hashtag-hashtag apalagi di Twitter Iya, dan iya. sorry Ya, di X ya dan di memang Thread. apa ya itu PR gitu ya. Kompetensi para pejabat kita memang harus betul-betul ini dibenahi itu ya, sehingga kemudian tidak menimbulkan persoalan kontroversi gitu ya. Ketika kemudian karena beliau pejabat dan diunggah di semua medsos kan artinya cepat sekali eh, menyebar dan itu direspon negatif ya di masyarakat. Iya, benar sekali, Bu. Ini Bu, ada satu lagi yang bertanya apakah Ibu masih bersedia? Silakan, silakan, Bu Tondang. Boleh satu pertanyaan terakhir dari mahasiswa Ya. kita, Ilham Nikola dari KWD Sore, kami persilahkan. Oke, baik Bu, terima kasih sebelumnya. Baik Bu, tadi sedikit terbesit Bu di pikiran kan Bu terkait kecerdasan buatan atau AI yang kita kenal sekarang dengan artificial intelligence. Di mana dengan berkembangnya AI sekarang ini menjadi apa Bu ya? Eh, apa ya kalau kita bilang kayak masalah besar lah di kita sendiri, bagaimana kita dapat mengoptimalisasikan untuk kita dapat beradaptasi dengan dunia. Jadi pertanyaan saya Bu adalah apakah dengan munculnya atau berkembangnya kecerdasan buatan AI ini, apakah dapat memitigasi, sorry Bu, apakah dengan cara kecerdasan buatan AI ini itu dapat berpotensi mengurangi atau justru memperparah kesetaraan gender di dunia kerja? Karena kan dengan adanya AI tersebut ini menjadikan eh, apalagi isu kemarin ya Bu ya, bahwa ada yang bilang dengan berkembangnya AI sendiri itu
bahkan para pekerja itu dapat berkurang. Nah, apakah dengan berkembangnya teknologi tersebut dapat memperparah, Bu, ketidaksetaraan gender tersebut? Terima kasih. Ya. Boleh langsung saja, Bu. Ya, terima kasih Mas Ilham Nikola ya. Tapi mungkin tidak secara spesifik soal AI ya, yang kemudian perkembangan teknologi itu memang kemudian akan mengurangi jenis-jenis pekerjaan, mengurangi profesi-profesi tertentu di masyarakat gitu ya. Sehingga kemudian saya kira kita bisa manai positif ya dengan berkembangnya teknologi itu justru akan membuka peluang pekerjaan yang sekarang ini kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara remote ya, tidak harus ke kantor, tidak perlu pagi-pagi kemudian dandan cantik ribet, tapi bisa dari rumah kita bisa menggunakan laptop kita bisa menghasilkan jutaan. Ini seartinya sebetulnya bisa membuka ruang untuk laki-laki dan perempuan yang supaya lebih kreatif gitu. Nah, ini nah tantangan kemajuan teknologi gitu ya. Tapi kalau bicara soal kesetaraan perempuan, mari tingkatkan kompetensi ya, kemampuan-kemampuan digital kita. Jadi kalau kita punya sosmed, kita punya menggunakan apa namanya gadget, bukan hanya untuk beli, untuk apa beli-beli di Tokopedia, beli di Shopee dan sebagainya, tapi juga kemudian bagaimana kita menghasilkan sesuatu yang lebih produktif. Jadikan media itu menjadi ruang-ruang yang untuk meningkatkan produktivitas kita. Dan belajar perempuan justru terbuka gitu ya dengan teknologi digital itu perempuan itu dituntut untuk kemudian eh, bisa mengakses banyak hal gitu ya. Oh saya nggak bisa masak ini tapi begitu buka YouTube wah saya dapat resep nih saya coba gitu ya. Kan banyak review-review di situ. Ini artinya justru itu menjadi ruang yang seluas-luasnya. Sekarang misalnya saya mau kursus bahasa Inggris tidak harus ke apa tempat kursus langsung bertemu secara fisik, tapi saya bisa beli paket yang saya bisa meningkatkan kompetensi bahasa Inggris saya melalui ruang digital. Artinya ini menurut saya justru membuka ruang gitu ya. Tapi juga hati-hati gitu ya, karena teknologi itu kan pedang bermata dua ya. Artinya kalau kita bisa memanfaatkan itu dampaknya positif, tapi kalau kita nggak hati-hati dampaknya akan negatif. Karena di situ ancaman-ancaman cyber itu juga luar biasa kejahatan-kejahatan cyber. Tapi komentar saya seperti itu, Mas. Ada profesi yang memang akan hilang, tapi kemudian ruang digital itu akan memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk kemudian berkreasi, berinovasi. Begitu ya, Mas Ilham? Baik, terima kasih, Bu. Iya, terima kasih buat Bu Tri dan juga mahasiswa-mahasiswa kami yang sangat antusias. Memang begini Bu, setiap kuliah tamu inklusivitas begitu ya, sangat banyak yang menunggu. Makanya dari kemarin juga sudah ditanya-tanya nih siapa narasumbernya, Oh apa iya, topiknya. Dan ini ya. semoga sangat mewakili ya Bu, bagaimana antusiasme dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Satyatera Bhinneka terhadap materi yang Ibu sajikan. Di akhir sebelum kita tutup acara ini, saya berdasarkan pemaparan materi tadi yang bisa disimpulkan bahwasanya kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, tetapi tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang. Sebagai generasi muda dan agen perubahan, mahasiswa tentunya memiliki peran penting dalam menghapus stereotip gender, menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, serta mendukung pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Ada jargon nih Bu yang saya buat dengan bantuan AI seperti yang disampaikan oleh Ilham tadi. Jadi jargonnya begini, terkait dengan topik kuliah tamu kita yaitu inklusivitas yang mewujudkan kesetaraan gender dan implementasi SDGs nomor 5. Jargonnya yaitu setara dalam kesempatan, bersama dalam perubahan, kesetaraan bukan pilihan tetapi keharusan untuk kemajuan. Sekali lagi terima kasih buat Bu Tri yang sudah memaparkan luar biasa sekali materi kita pada hari ini. Kami begitu mengapresiasi dan begitu merasakan bagaimana pengalaman-pengalaman Ibu sangat mengisi kami untuk pertemuan hari ini, bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk dosen-dosen serta CIMS ST Bhinneka. Nah, saat ini kita akan memasuki penyerahan sertifikat oleh CIMS, oleh karena itu kami persilahkan kepada Pak Zen. Baik. Ya, baik. Sebelum saya menyerahkan sertifikat, sekali lagi kami dari Center for Inclusivity, Interfaith, and Multicultural Studies menghaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Putri Wuryaningsih yang telah berkenan
dalam menghadiri kuliah umum pada pagi ini sangat menarik, Ibu. Saya rasa waktunya tidak cukup, Bu, karena saya yakin dari anak-anak juga masih banyak yang memiliki pertanyaan. Hanya saja mungkin sesinya perlu kita akhiri. Saya juga ingin mengaturkan terima kasih dari Pak Irfan yang mohon maaf belum bisa hadir karena saat ini masih waktu pagi di UK. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi, Bu, lebih banyak lagi karena dari kami juga banyak program-program lain selain kuliah umum. Mudah-mudahan Ibu bisa datang langsung ke Medan, Bu. Sangat ditunggu kehadirannya. Terima kasih Pak Zainuddin. Saya juga merasa eh, senang sekali, satu kehormatan bisa bertemu walaupun daring ya, tapi ini luar biasa sambutannya teman-teman mahasiswa ini lebih dari 500 ya. Tadi ada 600 lebih gitu ya. Yang ini keren lah. Saya satu kata keren untuk Bhinneka Tera. Tera Bhinneka ya. Ya, Satya Tera Ya, Bhinneka. Satya Tera Bhinneka. Mudah-mudahan nggak kapok mengundang saya Pak Zainuddin. Ya, Bu. Ya, Oke. walaupun ini sebentar ya Mbak, saya waktunya saya ngajar ini mestinya 1 semester gitu ya Mbak. Terima kasih untuk sertifikatnya. Ya, baik, Bu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa bantu apa screenshot? Iya, saya bisa di screenshot kan? Oke, sebentar, Bu. Oke, satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua, sebentar. Satu, dua, tiga. Baik, sudah Ibu. Saya kembalikan ke Ibu. Iya, terima kasih Pak Zen. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Tri atas waktu dan materi serta berbagai pengalaman yang sudah mengisi kuliah tamu kita pada hari ini. Semoga hubungan kita bukan hanya sebatas pertemuan online seperti ini, tapi bisa berlanjut ke depannya karena kami memang sangat antusias begitu ya Bu. Dan kami juga mohon untuk Instagram atau sosial media Ibu boleh dikirimkan entah melalui Pak Nurpolis Boleh, atau boleh. nanti komunikasi karena sepertinya mahasiswa kami masih banyak pertanyaan ini Bu. Mungkin Oke, boleh lanjut ke boleh, boleh. media sosialnya Ibu. Ya Bu Ya, ya. oke. Oke. Baiklah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk narasumber kami, Bu Dr. Tri Wuryaningsi MSI dan juga untuk Pak Zainuddin yang sudah mewakili CIMS ST Bhinneka, beserta dengan para dosen ada Pak Muhammad Irfan dan Pak Nurkolis, dan yang tidak bisa kita lupakan dan saya banggakan beserta dengan dosen dan setiap eh, keluarga besar ST Bhinneka mengucapkan terima kasih juga untuk para mahasiswa yang sudah mengikuti kuliah tamu ini dari awal sampai dengan akhirnya. Biarlah materi hari ini dapat mengisi kita, mengajarkan kita untuk senantiasa bersifat inklusif, baik itu di keluarga, di masyarakat, dan khususnya memberikan dampak yang besar untuk bangsa Indonesia. Ibu akhiri materi dari kuliah tamu hari ini, demikian juga rentetan acara dari kuliah tamu mata kuliah inklusivitas dan multikulturalisme di semester genap dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Waalaikumsalam. Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang semuanya. Selamat siang. Mohon Ya, izin Pak Zainuddin, Bu Tondang. ya silakan Ibu. Terima kasih Ya, banyak. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.